anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat tercinta, di siang hari yang penuh barokah, senang sekali hari ini kita bisa bertatap muka kembali, walaupun lewat virtual. Mudah-mudahan insya Allah pahalanya sama dengan kita bertemu secara offline. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita belum bisa bertemu langsung. Dan mudah-mudahan semua teman-teman termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentunya bersalawat kepada Rasulullah SAW, Nabi yang umi, Nabi yang kita cintai. Kita berharap syafaatnya dan mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng bersama-sama minum air di telaga Kausarnya. Amin. Insya Allah. Amin. Dengan gelas-gelas yang cantik, gelasnya bagus, harum baunya, tidak perlu dicuci lagi ya, tidak bekas orang, dan air putihnya membuat kita minum seteguk dan tidak pernah haus selama-lamanya. Masya Allah ya, luar biasa. Akhwat sayang yang dicintai Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya ma'al unah, ad-dunya ma'al unah, dunia terlaknat. Dunia terlaknat, ya kan? Illa, kecuali, ya artinya apa? Bukan berarti kita nggak boleh ngomongin harta, nggak boleh ngomongin dunia. Dunia terlanak kecuali ad-dunya ma'al unah illa dzikrillah. Dunia terlanak kecuali orang-orang yang mengingat Allah. Jadi boleh kaya tapi karena Allah. Boleh pakai baju keren-keren karena Allah. Kenapa bajunya keren? Supaya orang melihat orang Islam itu rapi dan cantik. Ya. Kenapa rumahnya rapi dan bagus? Supaya orang lihat orang Islam itu rumahnya rapi. Ya, seperti teman-teman yang ada di sini semua. Insya Allah ya. Nah jadi begitu boleh. Ya boleh, nggak apa-apa. Semua diniatkan karena Allah. Ya boleh jadinya ya. Kenapa mobilnya bagus? Nabi aja mobilnya keren loh. Nabi itu mobilnya koswah. Kalau penutup Ka'bah namanya kiswah. Nah mirip ya. Nabi itu mobilnya ontaknya namanya koswah. Itu Nabi itu ontaknya kalau koswah itu selevel Rolls Royce, Lamborghini. Keren ya. Kalau saya Avanza, bukan Alphard ya kan. Nah gitu ya teman-teman saya. Jadi boleh nggak punya kendaraan keren? Sangat boleh, ya kan. Nah ntar ada yang bilang gini, jangan kaya-kaya. Kalau kaya nanti sombong. Udah pernah nyobain belum kaya? Kalau udah kaya terus sombong, ternyata enggak. Harta itu, catat ya teman-teman, harta itu hanya akan menguatkan sifat seseorang. Harta hanya akan menguatkan sifat seseorang. Kalau orang itu udah hartanya dikit, udah pelit, ketika dia banyak uang, lebih pelit. Tapi ketika dia miskinnya aja dermawan, ya kan, maka dia kaya raya, akan lebih dermawan. Gitu teman-teman saya. Gitu ya. Coba deh kalau nggak percaya. Nah jadi kalau kita sekarang belum kaya tapi sudah dermawan ya, walaupun cuma punya empek-empek langsung dikirim ya, punya sedikit makanan ya, makaroni skotol tapi makaroninya banyak gitu ya, dagingnya dikit, nggak ada lagi duitnya. Tapi dikirim, apalagi kalau duitnya banyak, makaroni bro, waduh kejunya banyak, dagingnya banyak, kalau perlu dikirim pabrik makaroninya. Ya seperti itu sayang ya. Jadi harta hanya menguatkan sifat seseorang ya. Dan boleh nggak kaya? Sangat boleh. Ya ini karena masih Maulid Nabi, kemarin kita memulai sebelum Maulid Nabi ya, sekarang udah Maulid Nabi beberapa hari yang lalu, sepekan yang lalu, sekarang tanggal 19 Rabiul Awal. Nabi SAW itu ya kaya, miskinnya cuma sebentar. Jadi kalau kita mau jadi umat Nabi, gak boleh lama-lama miskin. Maaf ya. Terus gimana dong? Ya, paling minimal kalau masih saldo rekeningnya belum mumpuni, minimal mentalnya kaya. Orang yang mental kaya itu lebih senang bekerja daripada minta. Orang yang mental kaya itu nggak suka gratisan. Orang yang mental kaya itu nggak suka memanfaatkan orang. Orang yang mental kaya itu dia sedekah dulu baru dia berharap kaya. Tapi kalau orang yang mentalnya miskin, kaya dulu baru sedekah.
Nah, maka orang yang mau kaya dulu baru sedekah nggak bakal kaya-kaya. Lama nunggunya, nunggu kaya baru sedekah, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman saya. Nah, baik materinya adalah muraqabatillah, merasa diawasi terus oleh Allah. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Saking dekatnya ketika kita bertanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah 186. Di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bila alahum yarsyudun." Wa idza, dan ketika, sa'alaka. Nah, sebelum saya lanjutkan ya. Bahasa Arab itu kalau ada kata-kata bertanya, kita bertanya, itu nanti dijawabnya sama Allah pakai kul. Jadi gini, misalnya maaf nih perumpamaan ya di Quran. Mbak Media bertanya sama saya, Bu Nani gitu ya. Maka berkatalah Bu Nani. Gitu, karena kita jaraknya jauh. Gitu. Allah juga gitu. Misalnya nih, soal harta rampasan perang. Yas'alunaka anil anfal. Jawabnya pakai kul dulu. Kulil anfalu lillahi wa rasul. Pakai kul kan? Ada lagi surat Al-Baqarah yang sebelumnya tentang haid. Yas'alunaka anil mahid. Bertanya kamu tentang haid. Kul. Nah, berkatalah Allah, haid itu adalah darah kotor. Nah, pakai kul. Tapi khusus Al-Baqarah 186 ini Allah langsung menjawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Ketika kamu bertanya tentang Allah, fa inni qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah akan kabulkan setiap orang yang meminta. Jadi Allah itu dekat. Kalau kita kepengen dekat dengan Allah, bisa. Tergantung kita mendekat gak kita sama Allah. Allah dekat dan Allah maha dengar. Apa yang kita mau? Ya Allah berikan rezeki dong. Insya Allah. Ya Allah undang aku untuk haji. Ya Allah. Insya Allah. Ya Allah aku pengen anak-anakku jadi soleh-soleha. Bismillah. Didik dengan baik. Doakan. Jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Jangan terlalu tinggi target-targetnya. Untuk anak-anak kita. Sekarang nggak mudah memang. Ya. Insya Allah semua anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Menjadi orang yang sukses. Ya, amin. Tapi ya amin ya rabbal alamin, tapi jangan terlalu tinggi sehingga akhirnya kita ingin anak kita selalu baca Quran, anak kita selalu ngafal Quran, sehari harus 3 halaman. Kita saja belum bisa baca 3 halaman kok dia harus hafal gitu ya. Gak apa-apa, tapi kalau kita mau punya semangat bagus, tapi jangan terlalu memaksakan. Ya, dengan metode yang tepat tentunya. Nah, baik. Berikutnya ya kan, kembali lagi Al-Baqarah 186 hingga Allah mengatakan, apapun yang kamu mau Allah akan kabulkan. Itu ayat Qur'annya ya. Hadisnya teman-teman saya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadisnya adalah qudsi. Qudsi itu asal katanya kudus. Kudus itu artinya suci. Jadi hadis qudsi artinya hadis yang suci, hadis yang firman Allah tapi bukan di Quran. Gitu. Jadi itu kata-kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, di dalam sepertiga malam, di sepertiga malam yang akhir Allah turun ke dunia. Allah turun ke dunia. Makanya kalau kita jam 2:30, jam 2, jam 3, setengah 4 belum bangun, buru-buru bangun. Kalau malas ingat, Allah udah turun, Allah udah turun. Ketika di sepertiga malam yang akhir teman-teman Allah turun ke muka bumi dan Allah kemudian berkata, mana hambaku yang meminta aku beri, mana hambaku yang mohon akan aku kabulkan, mana hambaku yang berdoa akan aku ijabah, mana hambaku yang meminta apapun aku beri. Sekarang yang jadi masalah, kita sudah terbangun belum jam 3? Udah terbangun belum setengah 4? Udah jam 4 kurang, sebentar lagi subuh belum juga bangun. Maka Allah tuh bertanya, where are you? My sister, where are you? Mana kamu belum bangun? Ya kan? Di mana kamu? Di mana kamu? Jam 3 belum bangun, setengah 4 belum bangun, jam 4 belum bangun. Dan ketika subuh berkumandang, jam 4:06 di Jakarta. Sudah berkumandang, kamu baru bangun. Maka ketika kita bangunnya kesiangan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berangkatkan aku haji, ya Allah tolong selesaikan persoalanku. Maka malaikat berkata, sister, sorry, kamu urutan ke 7.776.
Ya, karena yang lain udah duluan, yang jam 2 bangunnya, yang jam 3 bangunnya, setengah 4 sudah berdoa. Tapi kalau kita bangun lebih awal, kita bangun di sepertiga malam yang akhir, kita berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, maka kemudian para malaikat mengatakan, sister, you are the first. You are the first. Kamu nomor satu. Kamu nomor satu. Doamu dikabulkan. Masya Allah. Tahajud itu kata Allah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Isra, ayat 79. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi. Jadi malam itu untuk tahajud, bukan begadang. Malam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa di sepertiga malam yang akhir. Wa minal laili fatahajjat bihi. Surat Al-Isra, surat 17. Ayatnya 79. Ketika kamu tahajud, berdoa, sholat, tahajud, 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, maka kemudian Allah mengatakan, mahqamam mahmuda. Aku akan berikan kepada kamu tempat yang mulia. Mahqamam mahmuda. Tempat yang mulia. Teman-teman, kalau kita punya hajat, saya diajarkan oleh guru saya. Betul loh. Kalau kita punya hajat, bangun di sepertiga malam yang akhir. Bangun di sepertiga malam yang akhir, nggak usah banyak-banyak. Sekali bangun, 11 rakaat aja. 8 tahajud, 3 witir. Tidak usah sering-sering, sepekan 7 kali aja. Betul ya Mbak Media? Kita tahu 1 bulan 30 hari. 30. Ya Mbak Yanti ya, 30 kali. Iya kan? Kemudian ketika kita tahajud bermohon kepada Allah, Allah akan kabulkan, Allah ijabah. Tahajud itu, maaf, ini supaya semangat. Tahajud artinya tahu-tahu hajat terwujud. Boleh ya Mbak Puput biar semangat ya. Tahajud tahu-tahu hajat terwujud. Buat yang lebih semangat lagi, tahu-tahu harta pun bersujud. Coba deh. Saya kecil-kecilan punya usaha. Jadi saya harus tahajud setiap malam. Karena Allah. Kan kalau jadi pengusaha kan gak jelas rezekinya. Pasti ada, satu kata, Allah pasti kasih rezeki buat kita semua. Saya pasti dikasih, teman-teman pasti dikasih. Tapi saya tidak pernah tahu berapa hari ini rezeki saya, kapan datangnya, jam berapa. Karena saya tidak tahu kapan datangnya rezeki itu, jam berapa datangnya rezeki itu, dan berapa jumlahnya. Maka saya bermohon kepada Allah. Rabbi adhimni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Sama teman-teman, kematian itu pasti loh Mbak Dini, kematian pasti teman-teman semuanya, kematian pasti, kematian bukan hanya untuk yang tua aja, ya kan? Bukan yang muda harus belakangan, yang tua duluan. Kematian pasti, tapi pasti ada, tapi kita nggak pernah tahu kapan. Tapi kematian itu pasti, everywhere, every time, ya kan? Pasti akan ada, gitu loh, ya. Tapi kita nggak tahu kapan. Tugas kita apa? Menyiapkannya. Nah untuk itulah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Dan Allah itu dekat sekali. Satu ketika Rasulullah SAW bersabda, ada sahabat Nabi, dia dalam perjalanan. Ketika di dalam perjalanan, dia membawa onta yang sangat isinya padat. Dia isinya padat, kemudian dia berjalan, karena dalam perjalanan dahulu kala, teman-teman dulu belum ada kendaraan, belum ada hotel. Sehingga dalam perjalanan itu beliau tengah malam. Dia belum istirahat di satu tempat. Jadi kalau zaman dulu ada karavan-karavan ya. Kalau kita jalan-jalan ke Turki itu ada jalanan darat sampai ke India ya, ke Cina. Gitu ya. Nah, di jalan darat itu banyak karavan-karavan. Kayak kalau karavan itu kalau dulu tuh kayak rumah-rumah tempat istirahat, memperbaiki keledainya, memperbaiki ontanya, ya terus kemudian dia dikasih makan gratis gitu. Kalau sekarang diganti dengan hotel gitu ya. Ketika itu dia beristirahat, tiba-tiba ketika dia istirahat ada perampok. Perampok itu menghunuskan pedangnya di atas kepala seorang sahabat ini. Dia kaget. Siapa yang akan melindungimu? Allah dia. Serahkan semua hartamu. Maka sahabat ini mengatakan, izinkan saya sholat 2 rakaat saja. Karena kematian sudah diambang pintu. Izinkan saya sholat 2 rakaat dan insya Allah aku serahkan semua hartaku kepadamu. Maka sholat 2 rakaat orang tersebut. Maka ketika dia sholat 2 rakaat, dia bermohon kepada Allah, Allah lindungi aku, jadikan aku matinya karenamu ya Allah. Dapat ridhomu.
Dan aku rela ikhlas hartaku diambil semuanya. Enak ya kalau kita mau mati tahu ya. Ini kan berarti dia tahu kalau dia mau mati, tobat dulu dong, ya kan, tobatan nasuha. Kalau kita langsung WhatsApp ya, utang-utang segera saya bayar, sabar ya, nanti SMS banking gitu kan. Karena udah tahu ya kan, malaikat udah tinggal dikit lagi gitu ya. Ketika kemudian dia sholat 2 rakaat, maka tiba-tiba dia kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba orang tadi ditebas lehernya di depan dia, berdarah-darah, mati. Perampok tadi. Maka kemudian heran orang yang sedang setelah sholat 2 rakaat ini. Siapa kamu? Aku adalah malaikat Allah. Aku adalah malaikat Allah. Kenapa kamu kok bisa membunuh orang itu? Aku diberi kabar oleh Allah bahwa engkau berdoa di sepertiga malam. Bahwa orang itu adalah orang jahat, orang itu adalah perampok. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh orang itu. Enak ya? Kalau kita back-up-nya Allah langsung. Allah yang backup. Ketika ada orang mau jahat sama kita dihadang oleh Allah. Makanya kita berdoa. A'udzubika liminatillah kita mati min syarri ma khalaq. Ketika anak kita mau jatuh dijaga oleh malaikat. Allah yang turunkan. Ketika mau kena musibah nggak jadi. Ketika mau disakiti orang nggak jadi. Orang yang menyakiti malah pergi. Berbalik pada kita menjadi baik. Setiap ujian Allah jaga. Makanya kita doa setiap hari. A'udzubika liminatillah kita mati min syarri ma khalaq. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sebelum beraktivitas yang lain baca doa ini dulu. Al-Ma'surah. Pagi dan petang. Teman-teman rahimakumullah. Jadi Allah itu dekat. Allah itu dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid, surat 57. Allah itu ada dimanapun kamu berada. Tadi orang tadi sendirian loh. Nggak ada temannya. Ketika mau dibunuh. Tapi dia yakin ada Allah. Akhirnya dibela oleh Allah. Allah utus malaikat untuk membunuh orang itu. Sudah dibuka surat Al-Hadid. Ya. Surat Al-Hadid itu surat 57. Ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada dimanapun kita berada. Insya Allah ya. Jadi kita jangan merasa sendirian, jangan pernah merasa ditinggal Allah. Aduh saya sendiri, saya ditinggal sama Allah. Enggak. Allah dekat. Fa inni qarib. Ingat ya, ro-nya kasrah. Mbak Media suka betulkan, panjang atau pendek. Kalau ro-nya kasrah ada ya mati. Panjang, qarib. Beda nggak kalau misalnya saya ditanya Mbak Media, Bunda nih rumahnya di mana? Dengan asrama haji deket nggak? Oh, deket. Berarti deket banget. Bunda nih rumahnya sama asrama haji deket nggak? Ya deket. Nah itu agak jauh dikit. Deketnya kan? Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Tapi kalau deket, gitu kan ya berarti deket banget. Tinggal naik Gojek kayaknya 10.000 nih. Gitu ya teman-teman sayang yang dirahmati Allah ya. Nah jadi surat Al-Hadid tadi ayat 4. Kita selalu dekat dengan Allah. Ketika kita selalu merasa diawasi Allah, ketika selalu dekat dengan Allah, kita nggak pernah merasa sendiri. Ketika kita susah, Allah pasti tolong. Tapi ketika kita lagi seneng, kita nggak bakal sombong. Allah bilang, kamu rezeki itu dari aku, nggak boleh sombong gitu loh. Kan, kamu jangan kayak Korun ya, gitu ya, nggak ngaku itu rezeki katanya dari diri ya, dia sendiri. Min indina, dari saya kan pinter, saya kan hebat, saya tuh pinter bisnis, saya tuh pinter, ya kan, ilmu saya bagus, saya jadi pengusaha hebat, saya jadi pilot hebat, makanya saya duitnya banyak. Jangan, kan, tidak demikian gitu ya. Kita semuanya dari Allah. Lihat deh, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh kan keren banget ya. Udah kaya raya, bisa bahasa binatang, bisa ngumpulin jin. Semua tunduk sama Nabi Sulaiman. Kalau sekarang ada kayak begitu tuh udah ngaku Tuhan. Begitu dia banyak hartanya, banyak makanannya, ditanya oleh malaikat. Ya Sulaiman, dari mana ini semua? Maka beliau menjawab, hadza min fadli rabbik. Hadza min fadli rabbik. Ini semua dari sisi Allah. Aku nggak ada apa-apanya. Keren ya. Kita kadang-kadang suka lupa. Ibu, anaknya cantik banget. Ya iya dong, siapa dulu ibunya? Kadang-kadang suka lupa gitu ya. Ya kan? Padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya. Atau seperti Maryam. Maryam di mihrab. Mudah-mudahan semua teman-teman diberi undangan oleh Allah ke Aqsa. Nanti di Aqsa, Masjid Kibli,
Di bawahnya kita turun, itu namanya Aqsa Qadim, Aqsa yang awal. Kemudian di bawahnya itu ada mihrabnya Maryam. Jadi Maryam tuh di situ berdoa, bersujud di mihrab. Ya, mendekat kepada Allah. Ketika di mihrab itu, Maryam kemudian tiba-tiba punya makanan banyak. Nabi Zakaria itu pamannya Maryam ya. Ya, pamannya Maryam. Jadi dekat kan, mahram ya. Ya Maryam, ya kan? Min aina? Dari mana ini semua? Maka Maryam mengatakan, hadza min indillah. Hadza min indillah. Ini semua harta dan rezekiku dari sisi Allah. Nah, mulai besok kita kalau ditanyain, jawabnya gitu ya. Mbak Puput, anaknya cakep banget. Iyalah, hadza min indillah. Semua dari sisi Allah, ya kan? Ya iyalah, mirip ibunya gitu loh. Enggak ya, insya Allah ya, dari Allah semuanya ya sayang ya. Baik. Jadi yakin kalau orang merasa dekat dengan Allah, teman-teman, dia nggak bakal sombong. Kaya nggak sombong, miskin nggak terlalu sedih. Saya miskin bukan maunya saya tuh pengennya kaya. Kalau ketemu sama teman-teman atau satu saat nanti Mbak Media ngundang, Bu Nani datang dong ke Hong Kong, sip, saya berangkat sendiri. Saya naik pesawat sendiri, saya beli tiket first class. Nanti tidurnya di mana? Tenang Mbak Media, teman-teman. Saya tidur di hotel bintang 5. Dijemput nggak usah, saya punya kendaraan sendiri. Enak, kaya, sugih, nggak ngerepotin. Betul nggak saya? Tapi kalau belum kaya, minimal saya nggak mengemis-ngemis, nggak merepotkan, nggak meminta, nggak menipu, nggak mengutang. Nah, seperti itu minimal. Ya, jadi itu paling tidak mentalnya dulu. Allah dekat, Allah maha kaya kok. Ya, maka oleh karena itu, teman-teman yang dicintai Allah, Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu surat 26. Ya. Dalam surat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi yaraka hina taqum." Dia melihat ketika kamu sedang berdiri. Ya. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan dia pun melihat ya, wa taqallubaka. Dan dia melihat gerak-gerik badanmu ketika kamu sujud. Teman-teman, sangka baik ya sama Allah. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Allah tuh baik banget loh sama kita. Jadi jangan suudzon sama Allah. Kalau punya cita-cita belum tercapai, sabar. Kalau lagi repot-repotnya kayak Mbak Puput tuh kayaknya lagi enak deh. Punya anak berapa? 2 Mbak Puput? Iya, Masya Allah ya. Kalau nggak ada pembantu, semuanya serba sendiri, ya kan? Me time-nya harus sabar ya Mbak ya. Sabar. Mbak Puput seperti putri saya. 2 anaknya usianya juga hampir seperti itu ya. Apalagi tinggal di luar. Ya, anak saya juga begitu, alhamdulillah tinggal di London, masya Allah, ya kan. Saya yang sibuk tiap hari video call, gitu kan ya. Kamu gimana, masaknya gimana? Udah Umi tenang aja, gitu ya. Saya yang bingung, ya kayaknya enak-enak aja gitu ya. Soalnya kalau di Jakarta kan ada laundry murah, ada empok. Saya tinggal di Pondok Gede, empok banyak yang mau kerja, ya kan. Iya, nah, jadi ini dia, ya. Ketika kita punya kesulitan, kita langsung ngadu sama Allah. Jangan curhat di FB, apalagi di Instagram. Curhat di Instagram, biar dibaca oleh banyak orang. Jangan curhat di sosmed. Ngadu sama Allah. Ngadu sama Allah. Kalau Nabi lebih keren lagi. Nabi Muhammad SAW, beliau punya masalah. Nabi juga kan manusia saya. Kan? Laqad, ya. Ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kita Muhammad utusan Allah itu sama min anfusikum seperti kita. Sedih, punya keinginan, punya cita-cita, punya keinginan tapi belum tercapai, ada. Jadi satu ketika teman-teman, ketika Nabi sholat menghadap menghadap Aqsa. Kan dulu kiblat pertamanya kan Aqsa. Ketika kiblat pertamanya Aqsa, Mbak Dini, Nabi itu gelisah. Aduh, nggak enak banget ya. Soalnya kan orang Yahudi kan masih ada tuh di Madinah. Orang Yahudi kan kiblatnya Aqsa. Masa kita sama sih gitu? Kayaknya nggak enak banget gitu kan. Nabi itu gelisah. Nabi cuma ngeliat ke langit, cuma lihat loh. Ya kan? Wa taqallubaka fis sama, kata Allah. Nabi cuma lihat-lihat ke atas langit, nggak berdoa, nggak minta. Cuma lihat langit. Yuk baca Al-Baqarah 144. Nabi cuma ngelihat langit aja. Allah tahu Mbak Media. Jadi Allah tuh tahu loh kegusaran kita, keinginan kita, cita-cita kita. Ketika Nabi kemudian melihat langit, cuma lihat-lihat aja, cuma gini, gitu. Mungkin kalau kita gini, ya Allah gitu kan ya. Tapi ngelihat ke langit gitu ya, menghadap ke Allah.
Ayo boleh baca. Siapa? Mbak Dini udah ketemu? Al-Baqarah 144. Artinya aja. Nanti saya bacain Qurannya. Mau nggak Mbak Dini? Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, betul kan? Jadi lihatin tuh akhwat. Allah tuh empati banget sama kita. Allah tuh tahu banget sama kita. Kalau bahasa anak mudanya nih, Mbak Media dan teman-teman, ya kan? Lu tahu yang gue mau, gitu kan? Ya kan, begitu kan kita? Ada kan yang begitu ya? Ya kan? Ku tahu yang ku mau, ya kan? Masya Allah. Allah tuh tahu banget. Nabi nggak berdoa, nggak berkata-kata, cuman sering lihat ke langit. Nah ini dia ayatnya mirip tadi dengan Asy-Syu'ara ya. Kata Allah tadi yang dibaca oleh Mbak Dini ayat 144 ya teman-teman. Qad naro taqalluba wajhika. Qad naro niscaya sungguh-sungguh ya. Allah lihat naro. Ro'a, naro Allah lihat. Taqalluba wajhika fis sama. Wajahmu lihat ke langit. Kamu tuh gelisah, galau. Gak tenang. Karena menghadap kiblatnya ke Aqsa. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ke sana. Itu padahal cuma berapa ya? 17 bulan kalau nggak salah. Nggak lama. Udah gelisah. Karena orang-orang udah ngatain itu. Kamu ngikutin. Maka kemudian Allah langsung falan waliyannaka qiblatan tardhaha. Maka Allah palingkan kiblatnya langsung ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Aku palingkan ke Masjidil Haram. Langsung Nabi senang. Itu lagi sholat ya, zuhur atau asar ya. Itu di Madinah ya, makanya ada masjid namanya Qiblatain. Nah, kalau di sana tuh, kalau di Arab Saudi, teman-teman, masjid itu adalah monumen. Kalau mereka kan nggak boleh gambar-gambar binatang, patung-patung. Jadi monumen. Jadi karena pernah Nabi sholat di situ, sholat kemudian 2 kiblat, kan ya, ada yang meriwayatkan zuhur, ada yang asar, 2 rakaat kemudian berbalik, maka dibangunlah masjid namanya Qiblatain. Nah, ada masjid Hudaybiyah. Kenapa di situ masjid? Karena di situ monumen perjanjian Hudaybiyah. Terus nanti juga di Madinah ada masjid Sab'ah. Sab'ah itu masjid 7. Itu bukan masjid, tapi di situ adalah ketika perang Khandaq di situ. Jadi masjid itu monumen. Gitu ya sayang ya. Nah, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, teman-teman sayang, itu emang masjid ya. Ada masjid, makanya suka orang Indonesia suka bilang ada masjid kucing. Ada masjid Bilal, ada masjid Abu Bakar, ya kan? Seperti itu ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Allah tuh tahu banget, teman-teman gak usah khawatir. Tapi boleh gak kita merintih sama Allah? Boleh. Allahumma antar rahman, antar rahim ya Allah. Engkau baik, engkau maha penyayang, kasih sayangmu tak terbilang. Engkau pengasih, kasihmu tak pernah pilih kasih ya Allah. Engkau kaya dan engkau maha pemberi rizki. Tolong ya Allah berikan aku mobil yang cakep. Depannya kayak Al-Quran gitu loh, kayak nama-nama surat gitu loh ya Allah. Ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ya kan? Kemudian Al-Maidah, Al-An'am, ada Al-Alnya gitu loh Mbak Puput ya kan. Saya udah A tapi belum ada L-nya. Avanza gitu kan ya. Agia, Aila gitu kan ya. Boleh nggak sih minta? Boleh lah, mintanya kan sama Allah Mbak, bukan minta sama teman. Ya, Mbak Lufa boleh ya, Mbak Liva ya, boleh. Ya, minta sama Allah ya. Nah, jadi Allah tuh tahu banget Mbak Media, makanya kita nggak usah marah-marah. Allah tuh peka banget, sensitif dan tahu gitu pokoknya. Kau tahu yang aku mau. Kita gitu ya. Tapi kalau doa nggak boleh gitu loh, nggak panjang itu, habis tahajud langsung doanya, ya Allah kau tahu yang ku mau. Jangan. Kalau doanya begitu nanti dikasih Sprite. Harus detail kalau doa. Boleh nggak sih doa detail? Boleh. Ada yang bilang gini, jangan banyak-banyak kalau doa kan malu, iman kita dikit, ibadahnya dikit, masa doanya banyak. Oh justru doa itu harus banyak. Allah tuh suka kalau diminta. Beda ya, manusia nggak suka diminta, tapi kalau Allah suka banget diminta. Bahkan kita dimohon oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Ista'inu, mintalah kamu tolong kepada Allah bisobri wassalah. Ya kan? Jadi minta, harus mintanya sama Allah, jangan minta sama manusia. Ya. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sayang, betapa Allah itu tadi ya, udah jelas ya, orang itu ditolong loh sholat 2 rakaat. Nggak nyangka, bahagia nggak kira-kira?
nggak jadi dirampok. Dia kayaknya nggak mungkin ya, sesuatu yang nggak mungkin. Teman-teman jujur ya, pernah nggak merasakan dapat rezeki padahal cuman bicara asal-asalan gitu? Saya pernah loh gini, enak kali ya, dingin-dingin nih, lagi hujan terus nih di Jakarta juga, dari pagi udah hujan. Saya di Pondok Gede ya, enak kali ya dingin-dingin begini, ada yang nganterin anget-anget gitu. Saya nggak bilang nganterin, yang ada yang enaknya makan anget-anget nih kalau sore-sore begini gitu. Tiba-tiba tetangga nganterin pisang tanduk goreng. Wow. Wah, berat ini, berat. Berat ini, berat. Biar nggak ngantuk. Ya Allah, malu loh. Udah kayak di surga padahal iman tipis, amalan juga baru dikit. Tapi Masya Allah baik banget. Baik sekali, Masya Allah. Betul nggak saya? Saya yakin pasti teman-teman pernah merasakan itu. Sering bahkan ya. Saking baiknya Allah, kita sering diberi oleh Allah ya, yang banyak. Nah, ada lagi. Berikutnya. Ya, jadi betapa Allah tuh sayang banget. Apalagi kalau permintaan kita nggak neko-neko gitu. Punya kendaraan untuk ngaji, punya kendaraan untuk mengantar tamu, mengantar orang tua, punya rumah untuk bernaung anak, ya kan, istri, suami, keluarga, supaya bisa beribadah, bisa tahajud, bisa duha, bisa sholat berjamaah. Ya nggak usah keren-keren, rumahnya 1000 meter, kalau ada tamu bisa sholat berjamaah, ada pengajian 50 orang cukup, ya kan. Mobil juga nggak usah banyak-banyak, ada Alphard, ada Mercy. Oh, Mercy-nya juga tipenya ikhlas. Udah tahu kan tipe ikhlas? E300. Ikhlas. Ya, boleh tuh ikhlas banget ya kayak begitu ya. Jemput ustadz hebat juga pasti naik deh. Kalau saya bawa Avanza pasti saya depan aja deh. Enak tuh, soalnya ikhlas itu dia. Ya, akhwat sayang. Baik, satu ketika hadis sahih Rasulullah SAW bersabda. Di zaman dahulu kala ada 3 orang laki-laki. Yang pertama orang laki-laki itu sakit kulitnya belang. Ketika dia kulitnya belang, maka dia sedih, dia berharap pada Allah. Allah, tidak ada yang aku minta kecuali kau balikan kulitku mulus, halus. Tidak ada belangnya sedikit pun. Kemudian dia lihat lagi ada satu laki-laki matanya buta. Allah, nggak ada yang aku minta kecuali aku kepengen sekali terang melihat dunia. Mataku kembali normal seperti orang-orang. Betapa bahagianya bisa melihat dengan terang. Dan yang ketiga adalah orang yang botak, tidak punya rambut. Ya Allah, malu sekali. Masa acara-acara pakai topi terus? Kalau di luar outdoor masih nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam nggak mungkin pakai topi. Ya Allah, tumbuhkan rambutku ya Allah. Malaikat pun berjalan. Datang kepada si kulit belang. Wahai Bapak, apa yang kau inginkan seandainya Allah mengijabah doamu? Aku hanya pengen minta kulit mulus. Ya nggak usah putih lah, tapi glowing gitu loh. Nah, sekarang kan begitu ya, maunya ya Mbak Dini ya. Jangan ada jerawat satupun, apalagi flek-flek hitam, gitu kan ya. Pengennya begitu ya, Masya Allah ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya kan, kata malaikat, Allah ijabah doa. Engkau mulus, tidak ada lagi belang, dan Allah berikan 1000 kambing. Kambingnya dipelihara sampai ke lembah-lembah penuh kaya raya dia. Kemudian yang kedua, laki-laki yang tadi, ya kan, buta. Hai Bapak, apa yang kau inginkan ketika Allah menerima permohonanmu? Aku pengen mataku melihat, diberinya matanya melihat kembali terang dunia cahaya, dan diberi oleh Allah onta yang banyak. Ontanya gemuk, hamil, banyak, sampai teman-teman pernah nggak lihat? Pasti pernah ya. Kalau kita ke Mekah ya, biasanya kita ke Mekah, kita lewat peternakan onta. Itu jangan dikira orang Badui itu miskin ya, yang punya onta-onta itu emang dia hitam, ya kan, emang orang Badui. Tapi itu onta banyak itu mahal, apalagi kalau lagi musim kurban, kan dijual ontanya. Itu susunya aja mahal ya, 5 real ya. 5 kali 4.000, 20.000. Ya, kalah susu Cimory. Kalau di sini ya, teman-teman saya. Nah, kemudian Allah berikan orang itu penglihatan dan Allah berikan onta-onta yang banyak. Yang berikutnya adalah si botak tadi, yang ketiga. Maka ketika si botak itu kemudian dia juga diminta oleh malaikat, kau minta apa? Aku pengen minta tumbuh rambutku. Maka diberinya oleh Allah orang ini sapi-sapi, lembu-lembu yang subur-subur. Wah, mereka akhirnya kaya raya. Seneng dong si tadi yang pertama si belang. Wah, aku keren banget sekarang, ganteng ya. Mungkin bisa jadi juga jadi foto model. Udah nggak belang kan? Jadi cover boy gitu kan ya. Masya Allah ya. Kalau orang keren kan nggak boleh meleng dikit ya. Langsung aja di endorse ya. Minta endorse dong gitu kan. Ya, duitnya banyak gitu ya Mbak Dila ya. Masya Allah ya. Kemudian kaya raya, kambingnya banyak sekali. Begitu juga untuk si buta. Kaya raya, ontanya banyak yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah
si botak tadi. Sudah tumbuh rambutnya dan kemudian kaya rayanya luar biasa. Banyak sekali binatang-binatang yang dia miliki. Ketika mereka sudah kaya, datanglah malaikat utusan Allah. Datang kepada si belang. Dia menyamar jadi orang minta-minta. Wahai Bapak, Anda kaya, Anda hebat Bapak. Bapak Anda hebat, Anda kaya sekali, kambing Anda banyak, rumah Anda luas, bagus. Sekarang aku miskin, aku tidak punya apa. Saya tidak punya apa-apa, tolong berikan kepadaku kambingmu 1 ekor aja. Untuk dalam perjalananku, untuk makan. Oh marah si belang tadi. Enak aja kamu ngomong minta. Ya kan, kerja dong, jangan ngemis. Ada orang jahat begini ada. Jangan begitu, jangan minta-minta, kerja. Akhirnya, aku tidak bisa, aku cuma bisa meminta. Nanti setelah ini, aku kalau kambingku beranak, aku akan berusaha. Nggak bisa, kayak saya nih kaya karena kerja. Saya ini hebat karena berusaha, rajin, nggak males. Kata dia. Terus orang minta itu tadi, Bapak, bukankah Bapak dulu bilang, sembarangan kamu ngomong. Kata siapa? Saya tuh dari dulu kaya, saya tuh dari dulunya udah kaya, tahu? Marah dia. Akhirnya pergilah si pengemis. Dia datang pergi ke si buta. Assalamualaikum Bapak, aku miskin, aku tua renta, aku tidak punya apa-apa. Malaikat mengatakan, aku gak punya apa-apa wahai Bapak, jika kau berikan aku anak onta aja, aku akan berusaha untuk lebih baik lagi dan aku tidak menjadi mengemis lagi. Tolonglah Bapak berikan kepadaku ya, Bapak berikan kepadaku. Maka kemudian si buta ini mengatakan, enak aja kamu minta-minta, rajin dong kerja, jadi gembala yang benar. Jangan minta-minta. Aku minta 1 aja, minta 1 untuk hidupku. Nanti kalau aku pulang sampai rumah, aku gak akan minta lagi. Aku kembangkan onta ini. Dia gak ngasih. Tidak. Terus kemudian si pengemis tadi mengatakan, Bapak, bukankah dulu Bapak seorang yang buta? Bapak tidak punya apa-apa? Kemudian Allah berikan kepada Bapak rizki, Bapak bisa melihat dan kemudian Bapak punya. Kamu tahu dari mana? Gak ada tuh cerita seperti itu. Saya tuh udah kaya dari dulu. Gak ada cerita itu. Ya, maka kemudian si bapak tua ini pergi menuju orang yang ketiga. Orang yang botak, yang sudah ditumbuhi rambut. Bapak, perkenankan aku meminta seekor sapi dari itu. Jangan 1, aku berikan 2. 1 jantan, 1 betina. Supaya kamu bisa memperbanyak ternakmu. Silahkan, pilih yang terbaik. 1 betina dan 1 jantan. Agar kamu bisa memperbanyak ternakmu. Bapak kamu baik banget. Iya. Kenapa kamu kok bisa baik Pak? Pada orang yang botak. Aku dulunya botak, tidak punya rambut. Aku minta pada Allah, aku dikasih rambut. Bukan cuma rambut yang Allah kasih. Aku minta rambut supaya tidak botak. Tapi Allah memberiku sapi yang banyak. Dan akhirnya beranak pinak. Dan anak-anaknya membuat aku kaya raya. Susu-susunya aku jual. Oh begitu Pak? Iya. Maka Allah habiskan rezeki orang yang buta tadi. Ontanya habis, Allah habiskan rezeki orang yang belang tadi. Rezekinya dihabisi nama Allah karena dia lupa kepada Allah. Dia sombong kepada Allah. Dia nggak ingat bahwa itu semuanya diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buat orang yang botak karena dia ingat akan kebesaran Allah, dia ingat akan pemberian Allah, maka Allah berikan dia rezeki yang berkah. Allah berikan kepadanya satu kebaikan sehingga dia diberi oleh Allah rezeki yang panjang, rezeki yang awal, rezeki yang Allah cukupkan. Masya Allah ya. Ini menunjukkan kepada kita kalau Allah sangat tahu. Gak boleh sombong, gak boleh lupa sama Allah. Kalau kita lupa sama Allah, maka setan akan menguasai kita. Kemarin kita sudah bahas ya. Fa'ansakum an dzikrillah. Kalau kamu lupa kepada Allah, istahwadha alaihimus syaitan. Maka setan akan mendominasi kamu. Jangan lupakan Allah. Zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, luar biasa. Nah, maka oleh karena itu, hadirkan. Allah selalu mengawasi kita. Hadisnya adalah, beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi kalau kita sholat, seolah-olah ada Allah depan kita. Kalau kamu nggak lihat Allah, kamu lagi puasa, jangan makan walaupun ada makanan yang kamu punya. Ya kan, jangan minum walaupun minumannya banyak, ya kan? Allah lihat kamu. Kalau kamu nggak lihat Allah, Allah lihat kamu. Allah menyaksikan kamu. Allah melihat kamu apa yang kamu lakukan.
Walaupun kamu bersembunyi di tempat yang gelap, di tempat yang tinggi, di bunker mungkin di bawah tanah, Allah lihat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada dimanapun kamu berada. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita lagi. Mudah-mudahan menginspirasi kita. Ada seorang pemuda yang sudah banyak berbuat maksiat. Aduh, maksiatnya udah banyak banget. Akhirnya pemuda ini taubat. Allah, aku mau taubat. Berdoa pada Allah, istighfar. Aku mau taubat ya Allah, aku mau taubat. Maka karena dia bertobat kepada Allah, dia datangi guru. Nah, kita datangi guru ya, biar dibimbing. Wahai guru, aku adalah laki-laki yang banyak maksiat dan aku ingin bertobat. Bagaimana caranya? Sudah, kamu belajar bersama aku. Puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Kemudian sholat 5 waktu tidak boleh tinggal. Kamu tinggal di masjid aja deh, biar sholatnya nggak ketinggalan. Dia tinggal di masjid, puasa. Kemudian mengaji, baca Quran. Berbuat baik, membantu membersihkan masjid. Satu ketika, biasanya kalau buka puasa, diantar makanan di masjid. Satu ketika dia mau berbuka puasa, tidak ada makanan sedikit pun. Kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, tidak ada makanan apa-apa. Ingat ya, zaman dulu ya, nggak ada GoFood, ya, nggak ada delivery order, nggak ada ya. Masya Allah. Maka kemudian dia laparnya luar biasa. Begitu dia lapar luar biasa, setelah sholat isya, nggak ada juga makanan yang datang, akhirnya dia pergi. Ketika dia pergi menyelinap di beberapa perjalanan kecil, ya di jalan kecil itu, tiba-tiba dari sebuah pintu terbuka sedikit pintunya terbuka, kemudian dari pintu itu tercium bau harum makanan. Dulu suka baca komik nggak? Kalau baca komik, kalau ada asap bau wangi gimana? Ada garisnya begitu ya. Saya suka baca komik juga dulu Mbak Media ya. Betul nggak teman-teman ya? Gitu ya Mbak Dini ya. Oh, kecium baunya wangi. Kaget, ya Allah, ini kali rezeki saya. Udah gitu pintunya terbuka. Dia buka pintunya karena emang udah terbuka setengah. Dia buka dilebarin, baunya makin harum. Ternyata di atas kompor masih ada pancinya. Dia buka pancinya dan ternyata ada terong yang baru matang dipanggang. Orang Timur Tengah suka itu ya, itu terong ya, bakar terong ya. Kalau makan di itu ya, kalau di hotel di Mekah Madinah suka ada terong panggang. Saya bilang, ya Allah, terong panggang diapain? Ada tomatnya gitu ya. Kalau kita di sini langsung pakai sambal ya kalau saya. Masya Allah, jadi ngomongin makanan ya. Oke, baunya harum sekali, udah lapar, gak tahan. Ya Allah, aku gak tahan, lapar. Ya Allah, puasa sampai isya sekitar jam 9 lewat. Belum juga makan, diambil terongnya, digigit sama dia. Ketika terongnya digigit, dia ingat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada dimanapun kita berada. Ya Allah, astagfirullahalazim, bukankah aku sudah tobat? Dikembaliin, terongnya udah digigit. Yang di mulut dibuang buru-buru. Kembali dia lari ke masjid. Dia wudhu, dia sholat taubat 2 rakaat. Ya kan? Dia taubat istighfar. Fastaghfaru rabbakum summa tubu. Ya, dia kembali kepada Allah, kemudian dia bertaubat. Udah wudhu, dia sholat 2 rakaat. Dia sholat terus, dia zikir, dia baca Quran. Maka kemudian tiba-tiba udah agak malam, gurunya datang. Wahai pemuda, apakah kamu sudah berbuka puasa? Belum. Emang belum kan? Tadi kan itu gak sengaja ngambil ya. Terus kemudian, tadi ketika kamu tidak ada pergi, ada seorang bapak datang. Terus kenapa? Dia bilang, dia usianya sudah tua, dititipin keponakannya perempuan. Keponakannya ini tinggal sendiri, ayah ibunya tidak ada. Kaya raya luar biasa. Dia mau menikahkan keponakannya karena dia khawatir kalau dia tidak nikahkan, dia nggak bisa menjaga lagi karena usianya sudah tua. Aku berharap engkau menikah dengan dia. Engkau sudah cukup bertobat dan mudah-mudahan engkau sudah jadi lebih baik. Dan engkau nggak akan maksiat lagi. Kaget ya? Tidak guru. Gurunya nggak tahu habis makan terong punya orang. Kan? Akhirnya kemudian, tidak guru, tidak, kata guru, nurut, kamu sudah cukup. Jadi kalau murid itu harus nurut sama guru. Selama gurunya mengajarkan yang baik. Kamu cukup, insya Allah. Nikahi dia. Nanti sebentar lagi bapak itu datang. Anak perempuan kan boleh nggak ada di tempat ya. Ijab kabul yang penting kan walinya sama anak laki-laki kan. Maka akhirnya bapak tua itu datang. Bagaimana guru? Ini dia pemudanya yang akan kau nikahkan pada ponakan. Nikahi dia. Ayo aku jadi saksi. Kita panggil orang beberapa saksi. Ijab kabul. Langsung ijab kabul. Aku nikahkan, ya kan? Putri keponakanku nama ini binti ini dengan kamu. Ya kan, bin fulan. Kaget, ayo aku antar ke rumahnya. Jadi udah sah tuh nikahnya. Gak apa-apa perempuannya di rumah. Zaman dulu ya, luar biasa ya. Maka kemudian
diantarlah oleh pamannya anak laki-laki ini yang tidak tidur di masjid. Sampai kemudian di rumah istrinya, pamannya bilang, wahai ponakanku, ini suamimu, tadi kita udah nikahkan di masjid, saksinya banyak, ada guru juga di sana. Ya, jadi sudah resmi ini suamimu. Maka masuklah si laki-laki tadi, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk wahai suamiku, udah suami kan. Terus mari, apakah kamu ingin makan malam? Oh iya boleh. Istriku, kebetulan aku berpuasa. Jadi aku memang ingin sekali makan. Apalagi kita baru pertama kali makan bersama. Akhirnya duduklah di meja makan. Maka duduklah wahai suamiku, mengambil piring, menyiapkan minumnya. Kemudian menyiapkan yang lain-lain. Begitu mau diambil terong di atas kompor yang masih dipanci tadi. Maka kagetlah sang istri. Astagfirullahaladzim. Kenapa istriku? Terongku ada yang gigit. Hah? Betul, iya ini bekas gigitannya kelihatan. Dikembalikan lagi bekas gigitannya. Tidak dimakan semuanya. Sudahlah. Tapi kamu ikhlas kan? Ya, aku ikhlas, kata dia. Tapi kaget aja kenapa bekas gigitannya dikembaliin. Akhirnya dipeluk oleh suami. Istriku, engkau ikhlas? Ya. Betul engkau ikhlas? Ya. Yang menggigit terong itu adalah aku. Hah? Kok bisa? Dapurmu tadi terbuka. Maafkan aku karena aku lapar. Tapi karena ketika aku gigit, itu kecil aja kok gigitnya gak banyak. Tapi aku kembalikan, karena aku tahu Allah Maha melihat. Jadi aku kembaliin. Ya Allah, begitu aku sadar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, aku istighfar, aku taubat. Ternyata sekarang aku gak cuma dapat terong, aku dapat orang yang punya terong. Aku dapat orang yang punya panci untuk masak terong. Luar biasa ya. Kalau kita minta sama Allah, Allah gak kasih cuma terongnya doang, pancinya, orang yang bisa masak terong. Semuanya dikasih sama Allah. Dengan cara yang halal, dengan cara yang berkah. Ya, kenapa? Karena dia merasa Allah dekat, Allah qarib, Allah itu dekat. Sebagai orang yang beriman, orang yang bersyahadat, la ilaha illallah, kita harus yakin Allah itu dekat. Allah itu ada bersama kita. Allah itu adalah dekat. Makanya kita selalu mengatakan, iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Allah itu dekat, walaupun kita jauh dengan tetangga, kita jauh dari orang tua, tapi ketahuilah bahwa Allah itu dekat. Allah bersama kita. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka mendekatlah kepada Allah. Ya, maka oleh karena itu percayalah Allah itu dekat. Allah nggak pernah menjauh dari kita. Allah mendengar apapun yang kita minta. Ya, bahkan tadi Nabi cuma lihat-lihat aja ke langit langsung diijabah doanya ya, minta dipindahkan kiblatnya. Begitu juga tadi ya, orang yang beriman ketika dia sholat 2 rakaat, Allah turunkan malaikat untuk membunuh penjahat tadi. Nah, teman-teman sayang, percayalah. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, Allah pun menjauh dari kita. Maka hari ini dan seterusnya, mari dekatkan diri kepada Allah. Kata Nabi, hambaku mendekat kepada Allah, kata Nabi, ini hadis qudsi, ketika hambaku mendekat kepada Allah, maka dia mendekat kepada Allah berjalan, Allah mendekat kepadanya berlari. Ketika dia mendekat kepada Allah sedepa, maka kemudian Allah lebih dekat lagi. Dan sungguh Allah lebih dekat daripada urat leher hambaku. Masya Allah. Allah dekat ya. Untuk itu mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, Allah itu dekat, Allah bersama kita, Allah mendengar kata-kata kita, Allah bahkan mendengar bolak-baliknya hati kita. Ya, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Terus dekati Allah karena Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah yang Maha memberi segala-galanya. Ya, demikian teman-teman salihah semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Allah, meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah dan minta ampunan Allah. Demikian Mbak Media, materi hari ini muraqabatillah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada yang kita buka sesi tanya jawab ya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Silakan. Ada nggak? Mbak Puput ada yang tanyain? Oke, silakan. Saya mau nanya. Ya, Assalamualaikum Bu Ustazah. Saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya dengar ada statement masing-masing orang itu punya ibadah unggulannya sendiri. Ada yang rajin sholat, ada yang rajin ngaji, ada yang jago puasa gitu. Nah berkaitan sama tahajud gitu ya, Bu Ustazah. Jadi kita kan udah tahu semua ya. Mungkin ya umat muslim juga udah tahu bahwa tahajud itu
ajaib lah gitu, mujarab lah istilahnya. Mau minta doa apa, insya Allah dikabulkan sama Allah lewat tahajud ini gitu. Nah, tapi masih ada aja yang apa ya, susah gitu untuk melakukan tahajud gitu. Cara kita tuh untuk memotivasi, mengcourage orang itu untuk mau sholat gitu. 2 rakaat aja. Itu gimana sih Ustazah? Gitu. Iya. Itu aja sih dari saya. Iya. Makasih ya Mbak Puput ya. Saya langsung jawab ya Mbak Media ya. Silakan Ibu. Betul Mbak Puput. Setiap kita punya amalan unggulan. Tapi kalau boleh jujur ya, kita amalan unggulannya apa gitu ya? Kalau sahabat Nabi itu tahajud sampai kakinya bengkak, terus satu malam itu lebih dari 5 juz gitu bacaannya di tahajud. Nah kalau saya tahajudnya pasti ada kulhunya. Kulhu Allahu ahad ya Mbak Dini ya. Saya loh Mbak Dini, bukan Mbak Dini ya. Itu pasti tuh. Di 11 rakaat tuh Mbak Media pasti ada kulhunya. Pasti. Sama ina a'toina tuh nggak ketinggalan. Iya benar. Saya banget itu Mbak Dini, saya banget ya kan, maaf ya. Nah sahabat itu tahajudnya sampai seperti itu Mbak Puput. Terus puasanya ya kan, ada sahabat Nabi itu Amr bin As bilang, ya Rasulullah aku puasa sunnah. Ya udah Senin Kemis kata Nabi. Enggak, aku masih kuat. Ya udah Yaumul Bid. Aduh kecil Yaumul Bid. Aku Daud puasanya, sehari buka sehari puasa. Nah, jadi amalan unggulan sahabat tuh sampai seperti itu. Atau kalau sedekah, Mbak Puput, itu kayak Utsman. Utsman itu ngasih sedekahnya bukan 1 dus aqua atau berapa galon aqua, tapi beliin sumur untuk orang sak kota Mekah. Itu loh, sumur. Kalau kita mungkin berarti pabriknya ya. Gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi karena kita nggak tahu amalan kita yang unggulan mana yang diterima Allah, maka kita pengennya sholat semuanya. Ibadah semua, tahajud juga, puasa juga mungkin suka batal ya, duha ya kan. Kemudian sedekah walaupun nggak banyak. Bagaimana untuk encourage supaya kita semangat, ya kan? 1, berteman sama orang yang soleh. Saya punya teman hafal Al-Quran 30 juz. Itu kalau jam 8 WA udah nggak dibales. Apalagi jam 9. Tapi nanti dibalas selalu jam 1. Udah dibalas. Setengah 2 udah dibalas. Dini hari. Sekali, 2 kali saya coba bertanya. Ternyata dia betul. Ya kan? Ternyata dia benar. Dia tidur cepat, bangun cepat. Gitu. Jadi berteman saya sama dia. Terus kemudian ada lagi teman saya mengatakan bahwasannya dia bilang, saya nggak bisa kalau nggak tahajud. Karena saya punya hajat banyak. Urusan saya banyak. Saya pengen diijabah semuanya. Dia tahajud. Ya, teman-teman saya semua seperti itu. Jadi saya, alhamdulillah, bahkan ada grupnya ya. Untuk tahajud sepertiga malam dibangunin. Ya, seperti Odot gitu ya. Nah, jadi itu. Dan kemudian kita merasa, kalau kita nggak deket sama Allah, kita rugi gitu ya. Sepertiga malam tuh. Kalau saya takutnya gitu aja. Ketika saya bangun kesiangan gitu ya, minta sesuatu, saya langsung nggak dibilang you are the first gitu loh. Kamu urutan 7.776. Astagfirullah, banyak benar. Kapan diijabahnya gitu ya. Bismillah. Ya walaupun nggak tiap malam, Mbak Puput, apalagi lelah mengurus anak masih kecil-kecil, bangun berkali-kali. Kadang-kadang ya kalau tugas ibu, apalagi ibu muda, itu dari sebelum subuh sampai mata suami dan anak terbenam. Ya, bukan matahari terbenam. Betul kan? Suami datangnya malam, anak-anak mungkin ada yang tidurnya malam karena dia udah tidur siang ya. Jadi kita harus bersabar, tapi tetap Allah melihatnya usaha kita, bukan hasil. Usaha kita, upaya kita. Upaya kita yang terus-menerus, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Puput, semoga berkenan. Saya kembalikan Mbak Media. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, silakan teman-teman yang lainnya kalau ada pertanyaan. Ustazah, ya. Tadi kan kalau misalnya saya suka dengar kalau misalnya kita emang bikin salah gitu akan lebih cepat kita langsung sholat 2 rakaat, sholat tobat lah gitu ya. Itu kapan aja kan dilakukannya gitu kan. Nah kalau misalnya setiap kita bikin salah, ngerasa kita bikin salah, itu yang ketahuan ya, yang nggak ketahuan apalagi gitu. Maksudnya cuma pas setiap kita ngerasa terus kita langsung ambil wudu terus sholat, terus diulang lagi begitu lagi setiap kita bikin salah kita sholat kayak gitu. Apa ini mah namanya suzon ya. Rasa tomat nggak sih kalau kayak gitu gitu? Ya kan kata Nabi kulubani Adam khoto,
Semua manusia tempatnya salah. Terus kalau kita tobat-tobat terus, Allah suka. Nabi aja tobatnya sehari 100 kali. Istighfarnya. Itu taubat. Istighfar itu taubat. Ya kan? Minimal 70 kali. Sehari. Padahal Nabi itu udah gak dosa. Nabi itu udah diampuni. Dijaga Allah, gak ada dosanya. Kita bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita, Mbak Dini? Kita pasti banyak dosa. Terus kalau kita bertobat terus, apa kita gak tobat? Ya gak apa-apa. Allah suka kok. Allah lebih suka. Tobat kumat. Oh, Tobat kumat. oh oke. Itu maksudnya Mbak Media. Oh oke. Ya. Ya. Tobat Alhamdulillah saya kumat. langsung nyambung. Mbak ini bilang begitu Mbak Media. Ya kalau Uni itu bukan orang Indonesia itu. Oh, Ya, pantas. Banyak nggak tahu ya. tahunya. Kalau aku Indonesia asli ya, jadi langsung tahu ya. Nggak apa-apa Uni Media. Itu baru baca ini ya, bahasa gaul sekarang ya. Enggak, udah lama ya Mbak Dini ya. Oke. Oke ya. Allah suka. Nih, ada kalimatnya bagus deh Mbak Dini. Allah lebih suka tangis pendosa daripada senyum sombong ahli ibadah. Itu kalimat tabiin. Allah lebih suka tangis si pendosa daripada senyum sombong si ahli ibadah. Jadi kan artinya apa? Kita bagus kalau merasa bersalah tuh bagus. Daripada merasa paling benar, saya mah ibadahnya udah banyak. Oh, saya mah pahalanya udah banyak. Ya kan? Biasa aja, saya sih jarang istighfar. Orang saya udah baik kok. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Gitu Mbak Dini. Bismillah. Nggak apa-apa. Lebih baik. Istighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Insya Allah Allah ijabah. Semuanya buat saya juga demikian. Ya? Baik, Mbak Media. Silakan. Silakan. Mbak Emma ada pertanyaan? Saya mau nanya nih Ibu. Monggo. Jadi misalnya gini, kan tadi kan Ibu katakan gini ya, Allah itu suka diminta, sementara manusia itu ada masa jenuhnya gitu loh. Nah terus walaupun kita meyakini bahwa misalnya gini, oh sedekah itu adalah Allah akan balas 700 kali misalnya gitu. Nah kita meyakini itu. Cuma misalnya gini, di saat kita itu ada misalnya orang yang intensely, Ibu kedengeran ya? Ibu hang ya tadi ya? Ya kedengeran. Dengar tadi tadi terputus saya. Maaf saya. Misalnya gini, ada orang misalnya si A minta ke kita baik itu bantuan ataupun sumbangan misalnya, terus kita bantu. Yang kedua kali dia minta lagi kita bantu. Terus akhirnya jadi konsisten gitu ya. Nah kadang-kadang mungkin itu kadang-kadang saya mikir gini, misalnya gini, ada perasaan ini kok minta terus sih, tapi saya bilang oh ini mungkin setan nih yang bermain di pikiran gitu kan. Nah tapi jadi gimana cara kita menyikapi bahwa misalnya gini, itu tuh jadi kayak kita berasa dimintain terus gitu loh, padahal sebenarnya kita mungkin juga punya penyaluran infak atau sedekah ke tempat lain, tapi kita juga untuk bilang enggak juga Nggak tega. Nggak tega juga gitu loh. Tapi jadi kayak tapi gini, misalnya kalau kita bilang oh lagi nggak ada ini, kayaknya kok saya bohong gitu loh. Misalnya kalau saya bilang saya nggak ada, padahal secara ini ada, cuma saya punya keperluan di tempat yang lain yang mungkin saya ada yang butuh bantuan di tempat yang lain. Jadi itu tuh gimana sih menyikapinya? Apakah itu salah atau itu normal, atau bagaimana cara yang terbaik menghadapi hal seperti itu gitu? Ya, cara yang terbaik adalah kata Nabi, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Oke. Bagaimana tidak memberi karena Allah itu gimana ya contohnya? Ya, nangkep sih. Ustazah kayaknya hang lagi. Maksudnya gimana itu? Jadi semuanya karena Allah. Iya, how in practice gitu. Silakan Ibu. Ini hang ya Ibu ya? Hang masih belum. Sambil nunggu Uni. Iya. Jadi waktu yang kita bahas itu apa namanya sempat bilang iya maaf gitu kan, gitu.
uh, kebetulan sudah ada yang lain gitu. Terus minggu depannya kan datang lagi ya. Terus Iya, nah itu gimana ininya? Jadi kita merasa akhirnya kalau gini, nggak nggak dibantu, tahu. merasa nggak enak. Tapi ya gitu, kalau dibantu padahal kita punya alternatifnya. Pengennya Kan kita juga ganti-ganti gitu loh. ganti-ganti misalnya gitu loh. Silakan Ibu. Ya boleh, nggak apa-apa Mbak Media, boleh. Jadi gini, kita nggak bohong bilang gini, mohon maaf ya, boleh nggak sekali ini saya nggak salurkan, gitu kan ya. Emang bener loh, bener ya. Makanya Islam tuh keren banget. Kalau Allah itu suka diminta, tapi kalau manusia nggak suka diminta. Makanya kita nggak boleh minta sama manusia, mintanya sama Allah, gitu loh. Ya cuman kadang-kadang orang ya, dia juga nggak salah Mbak Media, dia meminta karena biasanya ibu ini baik gitu. Iya Nggak mungkin ngerti, makanya saya juga gitu makanya kan. gitu. Dia nggak salah, cuma kadang-kadang kok terus-terusan jadi jengkel juga gitu loh. Mungkin ya saya mikir gitu, oh mungkin ini setan ini yang bermain gitu loh. Iya. Sampaikan aja Mbak Media, maaf ya gantian ya, saya mungkin ke tempat yang lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita juga pengen kan meratakan supaya yang lain juga kebagian ya. Betul itu. Emang dan mohon maaf, memang sebagai kalau saya lihat gitu ya, orang-orang yang suka meminta itu apakah dia untuk masjid atau rumah Quran, ya dia pikir oh ini dia biasanya baik, dia ini donatur gitu, dia pikir gitu kan ya. Jadi dia meminta kembali gitu kan ya, seperti itu. Nah, kembali lagi kalau saya berpikirnya suka gini, ketika ada walaupun saya banyak ada beberapa yang minta ya kan, tapi ada yang dekat juga orang miskin. Tapi kalau ada yang meminta ke saya lewat WA atau apa, saya yakin ini dari Allah. Allah datangkan orang ini untuk saya bisa bersedekah. Kalau saya begitu. Karena nggak semua orang bisa WA saya. Saya punya banyak nomor kontak. Tapi nggak semua mengirim WA meminta kepada saya. Hanya sebagian kecil sekali. Berarti ini diutus oleh Allah untuk Ya Allah, saya bersedekah. ya. Kalau saya berpikirnya Jadi lebih ke sana ya kita mikirnya ya. Jadi Iya, lebih positif thinking ke Allahnya ya. Oke. betul saya ya, karena banyak yayasan dekat rumah saya dia nggak WA ke saya gitu, tapi yang jauh-jauh malah WA gitu. Oh berarti ini Allah mengutus saya gitu ya. Banyak ini yang bikin nasi kotak, banyak nih Jumat sedekah, Jumat berkah. Tapi malah tadi yang WA ke saya dari Pekanbaru. Wah berarti ini Allah utus orang ini untuk WA ke saya. Gitu. Pekanbaru malah jauh banget gitu ya. Seperti itu saya. Oke. Ya. Makasih Yang mau Ibu. tanya Mbak Ustazah. Silakan Mbak Boleh. Yanti. Mbak Yanti Ya kayak silakan. gitu. Kalau misalnya dia itu bilang saya mau pinjam uang sekian gitu. Saya bilang maaf kalau minjem saya suka berpikiran itu orang kalau minjem itu suka susah bayarnya. Mendingan saya kasih tapi setengahnya yang dia pinjam gitu loh. Ini biarin aja saya kasih, nggak usah bayar nggak apa-apa gitu. Itu gimana? Nggak apa-apa kan Ustazah? Boleh. Ya kalau kita betul belum terlalu kenal, apalagi kita udah tahu kalau dia suka akhlaknya kurang baik dalam pinjam meminjam, lebih baik kita kasih. Berikan aja, maaf saya nggak bisa minjemin, saya kasih ya, tapi nggak usah dikembalikan. Gitu. Okay. Iya. Nah, ya. Nggak usah setengahnya juga boleh Mbak Yanti. Kalau setengahnya kan ada saya minjem, astagfirullah, enggak deh. Bercanda saya. Terima kasih. Iya. Oke. Baik, silakan. Ada lagi nggak? Mbak Endang, Mbak Dila. Bu Ustazah, Ya. bisa Silakan. dikiasi kan putra putrinya Bu Ustazah kan udah sukses ya, insya Allah. Ada tips-tips nggak buat kita ini gimana berdoa yang tulus? Waktu kita berdoa tuh kadang-kadang suka kepikiran lagi sebel sama anak gitu, gimana gitu. Iya. Doa itu yang penting, yang pertama adalah yakin kalau Allah mendengar doa. Kalau saya tuh kalau doa merasa Allah lagi dengerin nih, gitu. Saya merasa begitu gitu ya. Jadi saya tuh kalau minta tuh Mbak Media, Mbak Dini, Mbak Yanti, semua teman-teman, Mbak Puput ya, Mbak Dila, saya gini, Allah, saya kadang-kadang pakai bahasanya tuh yang enak aja, Allah, aku nggak kuat Allah kalau anakku nggak baik, aku pengen anakku baik ya Allah. Terus saya doa deh, Robbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tolong ijabah ya Allah, aku yakin. Terus saya masukin afirmasi positif, Mbak Dini. Ya Allah, Uje tuh Ustadz Jeffrey dulunya nakal tapi akhirnya jadi ustadz. Ya Allah, Opik dulu juga sempat jadi anak jalanan, akhirnya jadi orang baik. Saya pernah bareng ceramah Tengku Wisnu. Tengku Wisnu tuh dulu artis, ninggalin sholat.
Sekarang dia jadi orang soleh. Saya yakin anak saya tuh, saya inginkan dia soleh dari awal. Kalau sekarang sedang tidak soleh, semoga nanti kelak menjadi anak soleh. Saya gitu kalau doa, Mbak. Saya kasih contoh itu, saya yakin engkau akan. Jadi dari semua doa kita tuh kata kuncinya yakin diijabah sama Allah. Yakin diijabah Allah. Itu penting banget. Yakin diijabah sama Allah. Itu yang penting. Ya. Nah, maka oleh karena itu begitulah berdoa. Ya, kalau yang bagus lagi doa di sepertiga malam. Kemudian udah dalam keadaan bersujud, udah selesai sujud ya kan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah menyebut-nyebut asmaul husnanya Allah, sholawat kepada Nabi, istighfar, terus bermohon kepada Allah, ditutup hanya kepadamu aku meminta. Aku nggak minta sama siapa-siapa ya Allah. Nggak mungkin aku minta kepada siapapun kecuali Engkau, dan aku yakin yang hanya bisa mengijabah doaku hanya Engkau ya Allah. Saya selalu seperti itu. Bismillah. Ya, begitu yang saya sampaikan. Ya, Mbak Dini saya. Ada yang lain, teman-teman? Ada yang lain? Mbak Alifa, nggak ada pertanyaan? Oke. Enggak Bu Imet. Nggak ada ya? Oke. Mungkin udah nggak ada pertanyaan, Ibu. Baik. Mungkin ada penutup yang kita bisa iniin untuk bisa jadi kayak reminder buat kita semua telas ininya. Ya, baik teman-teman, akhwat solihah yang saya hormati dan saya cintai. Allah bergantung prasangka hambanya. Ana indagoni abdibi. Allah mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita bersangka bahwa Allah mengijabah doa kita, pasti Allah akan ijabah. Ketika berprasangka kalau Allah tuh dekat sama kita, Allah dekat. Maka oleh karena itu, mulai hari ini, masukkan afirmasi-afirmasi positif, jauhkan sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan. Allah itu maha baik. Bahkan asmaul husnanya Allah yang 99, itu banyak yang baik, yang jabbarnya, yang maha pemaksa, cuma satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Wadud, Al-Hadi. Banyak sekali yang baik-baiknya ya. Oleh karena itu, percayalah, Allah maha baik, Allah maha segala-galanya. Allah maha pemberi, Allah maha penyayang. Pasti Allah nggak akan membiarkan kita dalam keadaan susah berkepanjangan. Pasti Allah akan memberikan solusi yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan semua doa-doanya dijabah oleh Allah, diberi kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Malah kata-katanya ma'a itu beserta. Beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Repot-repotnya Mbak Puput, ya sedih-sedihnya kita. Mudah-mudahan setelah ini doa-doa kita diijabah. Billahi taufiq wal hidayah. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tutup Ibu dengan ini. Kita insya Allah kita ketemu lagi di Kamis depan Ibu ya. Insya Allah, ya. Apa namanya? Oke, teman-teman semuanya, kita tutup dengan tutupan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu Nani makasih banyak atas kesempatannya pada hari ini. Semoga jadi amal soleh buat Ibu. Amin, ya. amin. Terima kasih. Maaf lahir batin ya. Ya, Semoga sama-sama, doa-doanya dijaga semua. Salam sayang, penuh cinta buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.